selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Saya mulai aja, mulai sekarang. Saya terima kasih banyak. Hari ini Bambi tepat berdiri 6 tahun yang lalu. Dari awal benar-benar mulai dari nol hingga saat ini, alhamdulillah luar biasa. Terima kasih sudah supportnya buat semua follower Bambi, buat semua customer Bambi. Terima kasih banyak sudah supportnya, dan terima kasih banyak buat partner-partner Bambi yang sudah bekerja sama dengan Bambi, yang membantu Bambi bisa sampai seperti sekarang. Terima kasih banyak. Mohon terus dukung Bambi agar Bambi bisa terus berinovasi dan memberikan yang terbaik buat para bayi dan bundanya gitu. Terima kasih banyak. Dan saya selaku owner, saya juga terima kasih banyak. Dan kami akan selalu berbenah diri untuk memberikan servis yang lebih baik lagi. Kami tahu kami juga masih banyak kekurangan, dan saya harapkan bunda-bunda juga mau bersabar, memberi waktu kita untuk selalu berbenah diri gitu. Terima kasih banyak ya. Kita dapat ucapan selamat ulang tahun dari banyak banget dari para bunda, para teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, dan malam ini kita akan live dengan Bubit Salsa. Udah nggak asing lagi. Kalau yang udah sering lihat Instagramnya Bambi, udah nggak asing dengan Bubit Salsa. Ini topiknya adalah apa aja yang dipersiapkan sebelum melahirkan. Tapi bukan ini ya, bukan bukan tentang apa-apa aja, mamanya produk-produk Bambi yang mau disiapkan, bukan. Jadi ini lebih ke informasi apa sih sebenarnya yang kita butuhkan gitu. Oke, jadi mau cerita sedikit ya. 6 tahun yang lalu saya ini mulai memproduksi Bambi itu karena waktu itu saya hamil anak kedua saya, dan saya membutuhkan perlengkapan bedding set baby. Nah, dari situ akhirnya saya mulai memproduksi bedding set baby gitu. Jadi karena dari kebutuhan saya, alhamdulillah dulu mulai dari satu penjahit hingga saat ini, dulu benar-benar dari bisnis rumahan dan terus belajar hingga saat ini gitu. Halo. Halo. Assalamualaikum Bubit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, aku juga sehat. Udah di rumah kan nih? Udah nggak di kantor? Iya, udah di rumah. Iya. Gimana nih? Udah di rumah? Halo semua, selamat malam. Iya, udah di rumah. Bubi, terima kasih banyak waktunya. Ini udah kesekian kali kita kita acara seperti ini, live maupun Zoom online class itu juga udah selalu sama Bubit. Nah, Bubit, temanya kali ini adalah apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum melahirkan? Ini kita bukan bahas harus beli bedding setnya Bambi, enggak gitu ya, bukan tentang itu. Kita lebih bahas itu kayaknya nggak usah disuruh deh. Itu nggak usah disuruh, ibu-ibu kayaknya udah nyari sendiri. Ibu-ibu udah nyari sendiri ya. Jadi kita bahasnya apa sih yang sebelum melahirkan tuh kita butuh informasi yang seperti apa sih gitu. Nah, kalau ini kan bagian yang informasi gitu kan tepatnya ke Bubit. Nah, kalau masalah bedding set, langsung ke tesnya Bambi. Ya. benar banget itu. Oke. Banyak banget nih yang tanya tentang persiapan. Persiapan itu sebetulnya dari berbagai macam aspek ya. Dari mulai fisik, kemudian mental, kemudian edukasi pastinya, terakhir baru yaitu tadi tuh bedding set, selimut, dan lain-lain. Kebanyakan pasangan baru itu mereka concernnya ke terakhirnya, justru kayak misalnya box bayi, kemudian stroller, gendongan, biasa gitu. Itu betul butuh juga, tapi jangan lupa yang sebelum-sebelumnya nih, fisik, mental, dan edukasi tadi. Gitu.
Mau langsung dibahas aja? Langsung aja, Bibit. Langsung aja. Oke. Jadi kalau misalnya yang perlu disiapkan selain tadi tuh segala macam materi dan lain-lain, dana, persiapan untuk sesar dan lain-lain, kalau misalnya amit-amit dibutuhkan tindakan segera untuk menyelamatkan ibu dan bayinya, perlu sesar, jangan lupa dipersiapkan. Kemudian nama juga nggak kalah penting tuh. Kadang saya suka geleng-geleng kalau misalnya, Pak, ini surat keterangan lahirnya mau dikasih nama siapa? Aduh, siapa ya, Bu Bit? Wah, ini 9 bulan kemana aja nih kalau udah mikirin nama, kadang kan gitu ya. Oke. Itu di luar. Udah 9 bulan nih. Saya Bubit kan ngomong itu sih. Di luar pikiran saya Bubit. Iya, betul. Itu. Nama bener ya. Iya. Karena itu kelihatan sepele, tapi begitu kita sodorin form untuk surat keterangan lahir, ya bapak-bapak pada masih bingung gitu loh. Bahkan mereka jadi telat ngumpulin surat keterangan lahir lebih dari seminggu karena mikirin nama gitu ya. Mungkin karena saking banyaknya sumbangan ide kali ya gitu, namanya siapa. Nama jangan lupa. Kemudian yang gak kalah penting adalah fisik dan mental. Ya, ini yang sering sekali kita kesampingkan. Fisik tuh apa sih misalnya? Fisik itu misalnya gini, kalau misalnya ibu-ibu di sini semua semangat untuk lahiran normal, ya jangan lupa kuncinya. Kunci keberhasilan normal adalah konsentrasi dan teknik pernafasan. Lagi-lagi itu semua nggak bisa sangkuriang tuh, nggak bisa sistem kejar semalam, sistem kebut semalam. Langsung bisa teknik pernafasan itu nggak bisa. Ya, jadi perlu belajar dulu. Ya kan, nggak bisa. Contoh ya, ini awal-awal ya, dulu-dulu. Kalau sekarang alhamdulillah followers sama pasien-pasien juga sudah teredukasi dengan baik. Dulu-dulu Mbak, setiap mau baru senam hamil, itu pas udah di woro-woro dokter kandungannya belum lahir-lahir, baru nyari senam hamil. Kayak misalnya, Bu Bit, aku mau daftar senam hamil dong, karena katanya bayi aku udah kelamaan nih. Lah, ibu gimana? Gitu kan. Senam hamil itu sudah boleh dilakukan di usia kehamilan 20 minggu atau ketika dokter kandungannya sudah ACC. Jadi boleh. Itu latihan, nggak bisa SKS. Teknik pernafasan itu perlu dipelajari. Gitu. Ya, kemarin waktu kehamilan pertama kedua gimana? Gimana Mbak? Iya, enggak. So, aku waktu dulu juga hamil 7 bulan tuh udah mulai ikut kelas senam hamil gitu kan ya. Itu pun yang kayaknya udah berusaha mempersiapkan gitu ya, masuk ruang salinan itu kayak udah lupa gitu teknik sekali. Iya, betul. Bener banget ya. Iya betul. Itu padahal udah dari 7 bulan kan, udah 40, udah 28 lah gitu kan, gitu udah bisa. Itu lupa, makanya kenapa perlu dari jauh-jauh hari, biar pertama kita udah biasa, teknik pernafasannya sudah dilatih dan sudah masuk ke alam bawah sadar. Betul. Kalau misalnya seminggu 2 minggu sebelum lahiran baru latihan ya sulit gitu. Oke, senam hamil. Gitu, jadi yang perlu jauh-jauh hari. Please gitu ya. Iya gitu, kemudian fisik juga jangan lupa, karena biasanya keluhannya kurang tidur, nggak bisa tidur malamnya tidurnya insomnia gitu ya maksudnya. Sedangkan tidur itu juga penting banget buat stamina dan kita jadi lebih konsentrasi. Karena saya perhatikan ibu-ibu yang melahirkan di kamar bersalin ya misalnya, kalau kurang tidur itu tingkat nyerinya jauh berkali-kali lipat dibandingkan ibu yang cukup tidur. Gitu, kayak misalnya contoh ibu yang cukup tidur level nyerinya 2 atau 3, tapi kalau yang kurang tidur itu ya bisa 7, bisa 8, sakitnya bisa gitu. Sedangkan dengan CTG yang sama ya, dengan pasien yang berbeda, ritme CTG yang hampir mirip, tapi ya tingkat kesakitannya berbeda nih setiap ibu. Setelah kita gali ya itu salah satunya kurang tidur ibunya. Gitu. Kayak kita aja lah, kalau kita lagi nggak hamil atau nggak nyusuin aja, ketika kita kurang tidur pasti kita juga jadi rungsing kan ya Mbak? Iya, betul. Rungsing, gampang marah, emosional, nggak konsentrasi. Apalagi ini yang mau melahirkan yang butuh konsentrasi lebih. Gitu. Ya. Lalu ada lagi nggak Bu Bit? Biasanya solusinya kalau yang kurang tidur, saya suka bilang, coba dicicil
kalau malamnya nggak bisa tidur 7 sampai 8 jam, ya dicicil siangnya 1 sampai 2 jam ditambahin gitu. Usahain sekali, apalagi menjelang persalinan. Usahakan sekali jangan sampai kurang tidur. Kenapa? Karena bocorannya nih ya Bu, setelah bayinya lahir, sesuatu yang mewah adalah tidur dan mandi. Ya, tidur, mandi, makan ya Mbak. Tidur, mandi, makan. Itu akan sangat langka sampai 3 tahun ke depan ibu-ibu. Gitu. Iya, betul, itu sesuatu yang mewah ya Mbak. Gitu, kadang kalau misalnya udah ditawarin misalnya ya, ditawarin suami, udah Giang, aku libur hari ini, kamu tidur lagi deh habis subuh, itu kayak dikasih tiket ke Europe gak sih? Iya. Gitu, sesenang itu gitu. Sesimpel itu, makanya saya bilang sebelum melahirkan usahakan sekali untuk tidurnya cukup gitu. Nah, itu seperti itu ibu-ibu. Ya, tidur yang cukup itu juga perlu dukungan dari suami gitu ya. Saya betul. Gitu. Betul. Jadi oke, aku ini bapaknya aku miring ke kanan susah, miring ke kiri susah. Kalau udah trimester terakhir kan udah kayak enak semua ya Bu Bit ya. Nah, itu butuh dukungan dari suami pastinya. Entah itu digosok-gosok punggungnya. Betul. Gitu ya. Biasanya kalau yang udah ikut kelas, aku ganti headset dulu ya Mbak, habis baterainya. Siap. Jadi kalau yang udah ikut kelas, biasanya saya suka ingetin sama suami-suaminya, sebelum tidur lah Pak, usap-usap pinggangnya, punggungnya, karena itu luar biasa. Nggak nyaman pasti kan, gitu. Udah mulai pegel, miring kanan kiri nggak bisa, telentang terus juga sakit badannya, pengen miring gitu kan. Iya, benar. Gitu. Nah, kemudian setelah tidur, usahakan untuk cukup serat. Nah, cukup serat itu penting banget. Kenapa? Karena rahim itu ada di tengah-tengah antara kantong kemih sama belakangnya kantong feses. Jadi kalau misalnya salah satunya penuh, itu bisa menghambat penurunan janinnya. Gitu. Jadi alangkah lebih baik menjelang persalinan, pipisnya lancar, BAB-nya lancar, jadi bayinya juga optimal turunnya gitu. Jadi jangan lupa air putih sama serat. Kalau misalnya kan kadang suka ada yang suka gini nih Mbak, Bubit aku nggak suka sayur, aku nggak suka pepaya misalnya karena mungkin bau dan lain-lain. Coba tips dari saya, boleh sebelum makan itu boleh pakai minyak zaitun atau minyak VCO dulu gitu sebelum makan. Jadi kita minum dulu gitu. Kadang itu sangat membantu, bahkan lebih efektif kalau di saya pribadi ya, lebih efektif dibanding pepaya. Oh, gitu. Itu oke. VCO atau minyak kelapa, VCO, minyak kelapa atau minyak zaitun boleh. Yang penting nabati. Nabati, oke. Gitu. Bubit, ini langsung tanya-tanya, langsung jawab-jawab pertanyaan aja ya. Boleh. Ini ada dari Bunda Sita Maulida. Perlu nggak sih ke konselor laktasi jelang kelahiran dan sebaiknya di usia kehamilan berapa minggu? Nah ini kan termasuk salah satu pertanyaan Bubit lah ini ya. Ini bener banget, pertanyaannya bagus banget. Jadi tadi setelah kita persiapan fisik, juga nggak kalah penting persiapan mental dan edukasi. Bahkan rekomendasi WHO sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa ibu hamil itu minimal mengunjungi konselor itu di usia 28 dan 32 minggu sebelum melahirkan. Nanti setelah melahirkan ada lagi ketika di kamar bersalin, ketika IMD, ketika nifas hari ke-7, hari ke-14 sampai 40 hari. Jadi penting, jadi sebelum melahirkan itu ya perlu ke konselor laktasi setidaknya untuk tahu nih nanti yang dihadapi apa sih. Karena biasanya gini nih, bapak-bapak ya biasanya Mbak responnya gini, kan belum ada bayinya Bubit, ngapain kita ke konselor laktasi? Iya, benar. Belajar nyusuin apa, kan belum ada bayinya gitu ya. Saya selalu bilang, Pak, justru sebelum ada bayinya kita persiapan, biar nanti kalau pas bayinya sudah ada beneran, kita nggak panik. Gitu. Kita fase bertanya nih ya. Contoh ya, ini ada bayi nih kebetulan di sini, bayi saya ya. Contoh, fase apa, kenapa, gejalanya apa, terus harus kemana, yaitu fasenya pada saat hamil.
oh nanti pas melahirkan, menyusui nanti ada tantangannya ini. Gejalanya ini. Saya harus kemana nih kalau mengalami itu? Saya harus ke sini. Di situ gunanya belajar. Jadi ketika bayinya sudah lahir, oke, anak saya mengalami ini, gejalanya kayaknya ini deh. Baru tanya konselor laktasi. Kalau konselor laktasinya bilang betul diagnosanya, baru temuin. Gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk, aduh ini kenapa ya? Harus gimana ya? Udah terlambat. Gitu. Jadi bertanya-tanyanya itu atau penasarannya itu dari hamil. Biar setelah melahirkan ya udah tinggal praktek. Okay. Udah bukan fasenya lagi panik-panik. Biasanya gitu. Jadi penting ya. Yang dipelajari kalau sebelum kelahiran tuh apa? Maksudnya yang tentang laktasi ini, Bu Bit. Apa cara payudara atau apa? Sedikit aja gitu tipsnya. Biasanya gini. Biasanya yang diajari adalah manfaat dari ASI, kenapa harus ASI, kemudian 3 kunci keberhasilan menyusui. Payudara, posisi, pelekatan. Jadi nanti dikupas semua nih. Payudaranya kenapa, harus gimana, bentuknya apaan aja nih. Perempuan kan beda-beda ya payudaranya. Terus kalau menemui perbedaan harus gimana, pelekatannya gimana, posisinya gimana, banyak sekali sebetulnya. Gitu, makanya kelasku bisa sampai 4 jam, Mbak. Bahas menyusui doang. Yang paket lengkapnya. Gitu ya. Tapi dengan adanya kelas laktasi itu akhirnya kan jadi tahu ya goalnya apa nanti setelah setelah bayinya ada, goalnya itu adalah pingin ASI bisa 2 tahun gitu. Nah stepnya apa, kan bisa kita biasanya kalau pingin goal ini ada goalnya, terus caranya bagaimana. Nah itu cara-caranya itu yang dikasih sama Bu Bit tadi, yang 3 tadi ya Bu Bit ya. Ya betul. Terus kalau mengalami tantangan harus gimana, tantangannya apaan aja gitu. Terkadang kita ya positif negatif ya Mbak, di era sosial media seperti ini terkadang kita jadi happy ngelihat beberapa akun yang sharing menyusui itu indah gitu. Tapi lagi-lagi yang perlu diingat, yang di-sharing di Instagram atau di sosial media itu ya 5% dari realitanya. Betul menyusui indah, ya. Betul punya anak itu membahagiakan. Betul ya Mbak, punya anak itu membahagiakan ya. Tapi nggak melulu mulus, nggak melulu dia nggak rewel, nggak melulu dia pules tidurnya, gitu kan. Gitu, itu mental itu yang perlu kita siapkan. Ya, betul. Gitu. Oke, next ini Bu Bit dari Bunda Putri Mulyawati. Perlu nggak sih minum booster ASI sebelum melahirkan? Lagi-lagi ya, setelah melahirkan aja konsumsi ASI booster itu jika diperlukan. Oke. Apalagi sebelum hamil, apalagi sebelum melahirkan. Jadi gitu. Jadi cukup ibu. Ya, betul. Yang penting konsepnya kalian tahu rumus ASI deras itu ya 3. Happy, relax, rutin. Happy, relax, gitu. rutin. Mau kalian minum ASI booster dari Europe kayak dari Jerman, kalau kalian gak happy percuma. Begitu pula sebaliknya. Tapi kalau kalian gak minum ASI booster, kalian happy ya lancar. Yeah. Gitu. Ini bisa jadi tips buat para busui nanti kalau mamanya lagi ngambek sama suami, mau aku happy nggak? ASI lancar loh, gitu ya. Isiin ini dong, transferin Bambi dong gitu ya. Aku belanja di Bambi gitu ya. Pokoknya nanti habis melahirkan paket yang datang itu atas nama ASI. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Bunda Yulia Pratiwi. Caranya agar ASI mau keluar, soalnya di aku nggak bisa keluar sama sekali. Oh, tadi ya Bu Bit ya? Ya, happy, relax, rutin. Relax, rutin gitu. Ya, dicek dulu. Jangan-jangan payudaranya juga ada sumbatan kah? Ada sesuatu yang perlu diperiksa kah? Kalau segala sesuatunya baik-baik aja, ya berarti kita harus periksa happy, relax, rutin itu. Udah happy belum? Udah relax belum posisi nyusuinnya? Udah rutin belum dikosongin payudaranya, baik di pompa maupun direct breastfeeding. Oke. Gitu. Nah, Bu Bit, ini kan kita tadi topiknya kan adalah apa aja yang perlu dipersiapkan sebelum melahirkan. Nah, kalau jalan-jalan pagi itu gimana, Bu Bit? Boleh banget dengan melakukan protokol COVID pasti ya. Karena dengan jalan pagi, kita jadi bisa menghirup udara segar, kita bisa stretching ringan. Dengan seperti itu, jadi
secara tidak langsung menekan hormon adrenalin yang bikin kita jadi stres, yang mungkin bikin kita jadi susah tidur mungkin di malam hari, jadi overthinking dan lain-lain. Kemudian manfaatnya adalah kita memanfaatkan gaya gravitasi, itu bisa membantu biar posisi janin turunnya optimal. Gitu. Gravitasi untuk cepat turun ke panggul ibu gitu ya, Bu Bit ya? Ya, betul. Ya, ini sekarang saya keseringan live sama dokter kandungan, sama Bu Bit, jadi agak-agak mulai sedikit pintar gitu, Bu Bit. Terus ntar lama-lama tahu istilahnya ya, Mbak. Istilah-istilah medisnya nanti udah paham. Karena jadi agak nyesel, udah maksudnya udah pingin stop aja punya baby, malah sekarang akhirnya ilmunya bertambah banyak gitu. Jadi termotivasi gak nih by the way buat tambah? Babi dulu lah, ke babi. Iya. Oke. Itu udah bayi ketiga soalnya ya. Bayi keempat, Deng. Oh, ya. Iya. Suami, anak 2, babi. Bayi besar, bayi kecil, babi. Nah ini Bu Bit, kalau untuk wanita karir, umur kandungan usia berapa baiknya udah cuti kerja? Oke, lagi-lagi itu tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing atau instansi masing-masing. Ada yang beberapa perusahaan atau instansi mereka tidak mau ngambil resiko, jadi sehingga sebulan sebelum melahirkan sudah disuruh cuti nih karena takut ada apa-apa, misalnya takut kontraksi kah, takut pecah ketuban dan lain-lain gitu. Tapi ada juga yang santai, misalnya contohnya di rumah sakit nih, biasanya teman-teman di rumah sakit karena tahu kerjanya juga di rumah sakit, jadi biasanya mereka mepet-mepet tuh 3738 biar bisa nanti cutinya bisa diperpanjang ke nyusuinnya, gitu, biar gak gabut-gabut di rumah gitu, jadi bisa diperpanjang ke menyusui. Tapi buat yang instansi atau perusahaannya sudah wajib 1 bulan sebelum melahirkan, ya juga jangan berkecil hati, kita ambil positifnya aja. Mungkin kita memang disuruh istirahat lebih banyak, kita disuruh fokus untuk olahraga, mungkin latihan teknik pernafasan dan lain-lain, gitu positifnya. Oke. Gitu. Kebijakan di kantornya ya Bunda, gitu ya. Ya, betul. Ini ada pertanyaan dari Bunda Deswita. Bu Bit, posisi untuk tidur pengaruh nggak ya untuk janin? Pengaruhnya apa nih maksudnya nih? Posisinya kah atau pernafasannya kah? Sebenarnya kalau posisi tidur senyamannya ibu aja, meskipun miring kiri dipercaya untuk memperlancar aliran darah, oksigen dan sari makanan dari ibu ke janinnya. Tapi bukan berarti ibu nggak boleh miring kanan, boleh gitu. Coba sesekali miring kiri lebih difokusin karena lebih lancar peredaran darah dari ibu ke janinnya. Gitu, tapi tetap boleh miring kanan ya Bu, kasihan banget kalau misalnya semalaman kiri terus gitu. Ya, kalau gitu. Iya. Dipunggungin mulu nanti bete suaminya. Oke. Bu Bit, ini ada pertanyaan nih, boleh minum Vegeta nggak atau minyak zaitunnya yang kapsul boleh nggak? Kan tadi Bu Bit kan bilang. Oke. Yang tadi. Ya. Ya, jadi pilih yang sealami mungkin gitu. Jadi usahakan yang minyak nabati aja, VCO, minyak kelapa atau minyak zaitun. Kalau minyak zaitunnya yang kapsul, karena biasanya permasalahannya memang agak bau sih ya Bu, minyak zaitun itu, karena saya juga ngalamin gitu. Ya solusinya kalaupun memang nggak mau kapsul, ya udah abis minum ya biasanya saya langsung dimakanin sesuatu tuh Mbak, entah buah yang asam atau langsung minum air putih yang banyak, biasa gitu. Atau jus buah misalnya gitu, jadi biar nggak berasa gitu. Tapi kalau memang kesulitan banget, ya lagi-lagi pilih kapsul minyak zaitunnya juga yang sesuai dengan Badan POM dan sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan. Gitu. Dimulai dari minggu keberapa Bu Bit minum minyak zaitunnya? Apa? Tadi itu loh, ini ada pertanyaan. Sebenarnya boleh dimulai dari sedini mungkin, boleh, karena itu kan nggak masalah ya, kita yang nggak hamil dan nggak menyusui aja juga boleh. Ya. Gitu. Halo, selamat malam Dokter Elvira, itu ada Dokter Elvira tuh bergabung.
Oke, ini lanjut Bubit. Bener nggak Bubit kalau mendekati persalinan tuh BAB lebih sering, kayak 3 sampai 4 kali, cuman fesesnya nggak encer, bukan diare. Oke. Ada yang begitu memang karena turunnya kepala janin jadi membantu menekan sebetulnya. Ada yang seperti itu. Gitu. Bagus tandanya Bu, tandanya seratnya cukup. Oke. Gitu. Yang penting nggak lebih dari 5 kali ya Bu, BAB cairnya. Khawatirnya dehidrasi kan. Gitu. Ini ada pertanyaan, Bun, saya lahiran pertama tuh sesar, insya Allah lahiran kedua niatnya normal. Bisa dijelaskan nggak amannya gimana, pantangannya apa gitu? Oke, jadi kalau misalnya dokter kandungannya sudah meng-ACC, VBAC, jadi VBAC itu persalinan normal setelah sesar, Mbak. Kalau dokternya sudah ACC kan pasti dokter kandungan itu sudah banyak faktor-faktornya yang dinilai ya, gimana posisi janinnya, gimana ukuran segmen bawah rahimnya, memenuhi syarat nggak untuk lahiran normal, dan lain-lain. Kalau sudah terpenuhi, biasanya dokter kandungan akan ACC, dan persiapan dari kitanya sebagai ibu melahirkan adalah ya udah tuh kita perbanyak serat, tidurnya cukup, kemudian kita belajar teknik pernafasan, kita belajar posisi melahirkan nanti yang membantu seperti apa, karena bekas sesar mau lahiran normal itu nggak boleh diintervensi Mbak, nggak boleh diinduksi, nggak boleh lain-lain lah, kita pokoknya sealami mungkin. Makanya kalau bisa kita juga belajar posisi melahirkan yang enak tuh kayak gimana nanti yang membantu gitu ya. Makanya penting ikut senam hamil atau prenatal yoga gitu biar tahu nanti gitu, karena benar-benar nggak boleh diintervensi Mbak, nggak boleh diinduksi dan lain-lain, harus sealami mungkin. Benar. Gitu. Ini sih Bunda Eca, itu nanti kita minggu depan pas banget topiknya itu setelah sesar boleh normal nggak, atau ini dengan Dokter Rizal nanti. Jadi next ke depan itu kita benar-benar kupas abis yang tentang masalah tentang topik ini, karena banyak banget pertanyaan tentang itu. Mungkin Bubi juga sudah sering ditanyakan ya. Jadi kalau udah sesar boleh normal nggak gitu? Kalau udah normal, hamil kedua ketiga normal juga nggak? Nah, pertanyaannya mirip-mirip. Ya, gitu. Pas banget ya, jadi berkesinambungan ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bunda Dian. Melahirkan pertama usia 21 tahun, lahiran normal. Sekarang 35 tahun, masih promil. Apakah bisa jika melahirkan ada tips khusus? Jadi udah, ini mungkin kalau ditanya udah hamil usia ya, berarti ya masih promil tapi. Oke, apa namanya, kalau misalnya ditanya bisa nggak bisa, ya insya Allah bisa gitu kan. Yang jelas faktor-faktornya dipenuhi dulu gitu. Gimana nih tensinya, kemudian ibunya matanya bagus nggak, ada minus nggak gitu, ada protein urin nggak. Kalau segala sesuatunya bagus, rahimnya juga nggak ada masalah, biasanya dokter juga akan support tuh Bu gitu. Yang penting ibu percaya diri aja, banyak kok yang lahiran 40 tahun juga masih bisa gitu, asalkan ya semuanya sudah terpenuhi ya, sehat dan lain-lain, hasil laboratoriumnya bagus dan lain-lain gitu. Semangat ya Bu, 45 banyak kok di zaman sekarang yang anak pertama juga. Iya, semangat Bunda. Oke, terus ada pertanyaan dari Bunda Nurul. Kapan mulai boleh minum booster ASI? Tadi kata Bubit kan jangan pas hamil. Kalau setelah melahirkan mulai kapan? Oke, jadi sebetulnya bukan tidak boleh ya, bukan jangan, tapi kalau perlu aja gitu. Jadi silakan. Kadang gini Mbak, kadang kita merasa nggak perlu, tapi karena kita suka sama ASI booster tersebut, rasanya enak, kemudian mungkin wangi atau harum, sehingga bikin kita jadi happy, ya silakan gitu kan. Kadang ada juga beberapa ibu yang, aduh aku pokoknya udah nunggu-nunggu pagi Bubit, karena pagi itu jatah aku minum ASI booster itu gitu. Misalnya karena ASI boosternya berupa minuman kah, atau coklat kah, selagi itu bikin mood ibu jadi bagus, ya silakan aja. Iya. Gitu. Cuman yang perlu diperhatikan adalah diimbangi minum air putih gitu, biar nggak terlalu mengental dan asinya tetap bisa keluar lancar gitu.
Oke. Ada pertanyaan dari Bunda Tara. Apakah saat hamil payudara perlu rutin dipijit agar ASI langsung keluar nanti, Kak? Nggak perlu Bu, nggak usah diapa-apain, cukup dibersihkan saja. Jangan lupa rumus ASI Dras itu happy, relax, rutin. Bukan dipijit-pijit payudaranya setiap hari. Gitu, justru jangan lupa ya, memijat payudara itu justru jadi merangsang oksitosin. Iya, memicu kontraksi gitu. Wah, beneran pinter nih Mbak Tika nih sekarang. Kayaknya jadi anak kebidanan nih abis ini nih, atau mau langsung objin. Udah 2 kali ikut kelas yang itu kan, jadi mulai paham nih. Oke. Ini ada lanjutan Bu Bit. Kira-kira kapan waktu yang tepat untuk KB setelah melahirkan? Oke, bagus nih pertanyaannya ya. Biasanya gini, biasanya dokter kandungan atau bidan itu menjadwalkan ibu pasca melahirkan sesar maupun normal itu kontrol di minggu kedua setelah lahiran, Mbak. Okay. Ya, di minggu kedua setelah lahiran, biasanya nanti akan dicek tuh, kalau yang lahiran normal dicek jahitan bawah, kalau yang sesar dicek jahitan abdomen atau perutnya. Kemudian nanti biasanya sama dokter itu disuruh dikontrol lagi di bulan ketiga. Oke. Gitu. Kenapa? Karena teorinya ya, kalau teori dari menyusui adalah menyusui itu bisa jadi kontrasepsi alami, tapi dengan syarat satu, direct breastfeeding, nyusuin langsung, nggak pakai media apapun. Jadi anaknya benar-benar free flow langsung dari ibunya. Ya, full ya. Yang kedua, ibunya belum menstruasi. Yang ketiga, anaknya di bawah usia 6 bulan. Ya. Nah, rata-rata di bulan ketiga itu, kenapa sih dokter kandungan suruh kontrolnya di bulan ketiga? Karena rata-rata usia 3 bulan habis lahiran, biasanya ibu-ibu sudah mulai balik kantor lagi, udah mulai aktivitas lagi, sehingga pasti direct breastfeeding-nya berkurang kan? Gitu, udah nggak bisa dijadiin kontrasepsi alami lagi nih menyusui. Makanya biasanya dokter kandungan itu 3 bulan bahas kontrasepsi. Oke. Gitu. Nah, tuh. 3 bulan ya Bu, jadi kalau disuruh kontrol 3 bulan sama dokter atau bidannya, datang. Biasanya dia bahas kontrasepsi sama pap smear buat cegah kanker serviks. Oke. Tapi gitu. Kalau yang itu kan yang normal ya Bu dia. Kalau yang melahirkan sesar itu setauku bisa ini ya langsung ya saat itu juga ya. Kalau mamanya spiral ya. Ya betul. Tapi ada juga beberapa dokter kandungan yang kurang berkenan karena takutnya karena darah nifasnya masih banjir banget, Mbak. Jadi takutnya keluar lagi, gitu. Beda-beda. Ada juga yang mau langsung, ada yang mau nanti, gitu. Tergantung dokter kandungan masing-masing, karena pasti dinilai bentuk rahim dan lain-lainnya. Ya, berarti banyak gitu. Kandungannya, gitu ya, Bu Bit ya. Nah, ini ada pertanyaan nih, Bu Bit. Pertanyaan bagus nih. Bu Bit, gimana cara kita tahu kalau kita sudah menguasai teknik pernafasan? Oke, bagus banget. Tadi saya juga sempat baca tuh selewatan. Tandanya adalah kalian nafasnya sudah fokus dan tidak ngos-ngosan. Ya, biasanya, apalagi ibu hamil ya, biasanya kita itu suka lupa nafas karena mungkin kita sibuk, kita ngelakuin sesuatu sehingga kita nggak sadar nafas kita pendek-pendek. Nafasnya pendek-pendek, gampang ngos-ngosan. Nah, gitu. Jadi ciri-ciri kita sudah bisa menguasai teknik pernafasan, selain dari tekniknya benar ya, pernafasan dada benar, perut benar, kemudian adalah ya panjang nafasnya, karena yang benar itu adalah ketika teknik pernafasan untuk melahirkan panjang dan dalam. Panjang dan gitu. Jadi kalau sudah panjang dan dalam itu udah benar. Oke. Gitu. Oke. Bisa dicontohin dikit nggak, Bu Bit? Maksudnya panjang dan dalam tuh yang gimana? Oke, bagus banget nih Mbak Tika. Jadi gini, biasanya rata-rata saya kalau ngajar senam hamil atau prenatal yoga pada ibu-ibu yang baru banget, mulai biasanya mereka cuma bisa nafas di hitungan 5 atau 6. Jadi misalnya contoh ya, pernafasan dada ya. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya udah ngos-ngosan tuh biasanya tuh kalau yang baru pertama latihan senam hamil. Saya bilang nggak apa-apa, kalau setiap hari diulang, terus-menerus, diulang di rumah,
setiap mau tidur, setiap bangun tidur. Itu lama-lama nanti hitungannya udah lebih dari 10, Mbak. Jadi tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, lebih bagus lagi. Buang. Gitu ya, jadi bertahap. Gitu, nggak mesti langsung 10 detik. Jadi ibu-ibu bisa coba di rumah prakteknya. Coba deh, aku pertama mau cari tahu dulu nafas aku sepanjang hitungan keberapa ya. Gitu. Nanti lama-lama bertahap dinaikin. Jadi kita men-challenge diri kita sendiri. Oh, besok minggu depan harus udah 8 misalnya. Minggu depannya lagi 12 sampai 16 paling enggak. Gitu. Tuh, udah langsung dikasih tipsnya nih Bunda nih. Oke, lanjut nih. Saya lagi hamil 7 bulan. Jadi vitamin D saya kurang. Itu bisa nggak ya saya minum Natur Plus D3? Saya nggak kurang tahu nih, Natur Plus D3. Nah, lagi-lagi untuk kadar laboratorium vitamin seseorang pasti beda-beda tergantung dari hasil laboratoriumnya. Apalagi ini sudah menyangkut merek ya, jadi pastikan kita make sure lagi sama dokter kandungannya. Gitu, karena kita nggak di-endorse merek vitamin ya, Mbak. Nanti gitu. Iya. Gitu ya, Bu. Jadi silakan konsultasi langsung dengan bidan atau dokter kandungannya, boleh atau enggak. Karena kan pasti beda-beda kan. Misalnya ada ibu yang kadar vitamin D-nya kurang berapa, tapi ternyata di kapsulnya itu berapa mikrogram, kan beda-beda. Gitu. Ya, itu berkaitan dengan dosisnya juga, Bu. Seperti itu. Ada pertanyaan nih, Bu Bit. Bu Bit minum beras kencur nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak. Oh, ini maksudnya nggak apa-apa. Di kampung saya boleh nggak? Dapat mencegah penyakit bawaan bayi dari dalam perut. Kami biasanya nggak menganjurkan untuk jamu-jamuan ya, bidan atau dokter kandungan. Beras kencur termasuk jamu-jamuan ya, Bu Bit ya? Iya, termasuk herbal kan, itu termasuk rempah-rempah yang diolah, gitu kan. Ya, khawatirnya memperberat kerja ginjal. Jadi silakan aja diminum, tapi ya jangan sering-sering mungkin. Kita balik lagi ke prinsip segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Gitu. Jadi yang alami-alami aja, Bu, air lemon pakai air anget misalnya, atau pakai madu, silahkan. Gitu. Ini lanjut ya, Bu Bit. Ini jadi pertanyaannya jadi segala hal nggak apa-apa ya, Bu Bit ya? Semua Bu Bit udah jalan. Amin. Bu Bit udah jalan 8 bulan. Perut sebelah kiri sudah mulai nyeri. Itu kenapa ya, Bu Bit? Pertanyaannya tentang biasanya otot tuh, Bu. Otot tuh. Biasanya karena otot tuh. Biasanya karena otot yang mungkin kurang bergerak sehingga perlu olahraga. Ya, jangan lupa terakhir olahraga kapan tuh, Bu? Jangan-jangan udah lupa lagi terakhir kapan olahraga. Gitu. Ya. Nah, ini ada yang 40 minggu juga nih. Persiapan lahiran di masa pandemi ini. Entar. Ya, yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan kalau di Surabaya gimana nih, Mbak, angka COVID di sana atau kebijakan di sana? Saya sih nggak terlalu ngelihat angka COVID lagi ya, Bu Bit, terus terang aja. Karena bikin ini sih afirmasi negatif buat saya gitu. Makanya kalau saya dapat informasi sih kalau untuk mau melahirkan malah lebih baik di rumah sakit yang khusus melahirkan ya gitu sih. Terus ya, RSIA gitu ya. Masih apa, kalau yang melahirkan tuh di Surabaya sih belum ada yang berita yang negatif itu, belum ada sih. Gitu. Oke. Kalau di Jakarta biasanya rumah sakit di Jakarta sih rata-rata sudah sangat baik ya prosedur melahirkannya. Jadi yang perlu ibu-ibu lakukan adalah selain kita persiapan fisik dan mental serta edukasi, kita juga sudah mulai hospital tour. Ya, karena lagi masa pandemi ini, hospital tour itu memang nggak dianjurkan untuk datang langsung. Kalau dulu ya sebelum pandemi saya selalu bilang, ayo hospital tour. Jadi sambil nunggu antrian dokter kandungan,
keliling rumah sakit, gimana rumah sakitnya, lantai lahiran, kamar bersalin di lantai berapa, jangan sampai nanti udah mulus-mulus kita nggak tahu di lantai berapa lahirannya gitu kan. Iya, betul. Ya. Iya. Tanya prosedurnya. Jadi kalau sekarang hospital tour-nya itu bisa ibu atau bapak lakukan via telepon. Ya, telepon minta disambungkan sama customer service, tanya nanti melahirkan di lantai berapa, kemudian ketika nanti misalnya nanti ketika istri saya sudah kontraksi harus mampir ke UGD atau bisa langsung ke kamar bersalin, jadi ditanya itu juga. Ya gitu, kan kadang beda-beda rumah sakit ya Mbak, ada yang harus ke UGD dulu, ada yang bisa langsung ke kamar bersalin, jadi pastikan itu. Kemudian yang berikutnya adalah ditanya dari rumah sakit ada pemeriksaan apa aja nih prosedur COVID-nya, karena beda-beda rumah sakit, ada yang cuma rapid doang, ada yang satu paket bahkan sampai X-ray. Oke. Gitu. Kita tahu, jadi untuk mempersiapkan dana berapa sih yang kita butuhkan, karena biasanya dana paket lengkap itu bisa 2,5 sampai 3 juta. Oke. Gitu untuk periksa COVID dan lain-lain, karena kan itu pasti udah protap ya dari rumah sakit. Ya. Kemudian kalau misalnya amit-amit kita juga tanya yang mereka lakukan kalau mereka menemukan ada ibu hamil yang ODP, PDP bahkan positif, prosedur apa yang mereka lakukan? Oke. Gitu. Boleh didampingi suami nggak? Boleh menyusui nggak nanti habis melahirkan? Boleh rawat gabung nggak? Jadi kita benar-benar dari awal itu udah tahu nih, boleh nggak? Kalau nggak boleh nanti gimana stepnya? Kalau boleh gimana persiapannya? Gitu ya, jadi biar nggak kaget. Ya, jadi ini benar-benar penting banget ini Bunda, hospital tour. Karena saya waktu dulu juga hospital tour itu saat hamil 8 bulan, jadi harus benar-benar tahu apa yang tadi dijelaskan sama Bu Bit itu udah benar banget. Karena kalau tiba-tiba datang nggak tahu dulu kondisi rumah sakit seperti apa, mereka peraturannya seperti apa, malah jadi bingung semua halnya nanti. Karena kan udah mau melahirkan tuh udah bingung. Nah, itu tambah bingung lagi nanti kalau nggak tahu. Iya. Betul, karena suka ada kejadian lucu, Mbak. Dulu ya sebelum pandemi, ada pasien home care saya, jadi ketemunya pas habis melahirkan, gitu. Jadi sebelum melahirkan itu belum sempat ketemu. Habis melahirkan ketemu, dia cerita, udah kontraksi, itu datangnya pas hari Minggu, di mana rumah sakit sepi, dan ternyata nggak ada doorman-nya, yang petugas yang buka pintu itu loh, Mbak. Akhirnya suaminya ambil kursi roda sendiri dan dorong istrinya sendiri. Ya, makanya kita harus tahu nih doorman-nya ini ada nggak, gitu-gitu. Jadi hal-hal kayak gitu juga kita harus pikirin nanti drop istrinya di mana, gitu. Jangan sampai kita salah pintu, itu aja. Itu kan konyol ya, sesimpel itu, tapi jangan sampai konyol nih. Iya, iya. Kita cuma gitu. kontrol ke dokter kandungan tuh mungkin kontrolnya cuma di rumah, tapi baru ke rumah sakitnya itu baru hari H gitu ya, baru hari H melahirkan. Itu udah pasti udah bingung semua, makanya penting banget. Iya. Itu. Iya, hospital tour, tanya lokasinya di mana. Misalnya oke, lahirannya di lantai 2, oke, langsung tanya keluar lift kanan atau kiri, itu sedetail itu harus kita tanya gitu. Karena kan kita nggak bisa hospital tour langsung ya. Gitu, apalagi rumah sakit setahu saya rumah sakit di masa pandemi ini cenderung lebih sepi, Mbak, karena semua pasiennya sudah dijarakin kedatangannya dan sudah dipisah, makanya biasanya cenderung lebih sepi dan nggak semua lampu dinyalain. Oh iya. Makanya jangan sampai nanti keluar lift kita bingung, gelap, harus ke kanan atau ke kiri, istri udah mules kan gitu. Itu berarti gitu bayangannya ya, daftar list yang persiapan sebelum melahirkan, hospital tour itu Bunda. Gitu. Oke. Ya, seperti itu. Tanya juga dari rumah sakit dapat apa, dapat pembalut nifas nggak, dapat kendil ari-ari nggak, karena ada beberapa rumah sakit yang menyediakan kendil ari-ari. Kendil ari-ari. Gitu. Oke, Bu Bit, ini sebelum melahirkan tuh perlu nggak ya cek darah atau cek apa aja untuk keamanan lahir normal? Oke, perlu. Biasanya dokter kandungan akan periksa cek lab lagi di usia kehamilan 30 sampai 33 minggu. Biar kalau misalnya ketahuan HB-nya rendah, masih bisa ada waktu untuk ngejar. Gitu. Oke. Boleh, Bu. Oke. Bu Bit, kalau asma itu
Ini agak matching sebenarnya. Untuk persiapan melahirkan, breast pump itu apakah penting, Bu Bit? Penting, menurut saya boleh. Jadi kadang kalau pakai tangan kan suka bikin jadi nggak sabar, belepotan, terus malah jadi kemana-mana, nggak ketampung jadinya. Boleh, silakan. Ya, kalau breast pump itu diperhatikan ukuran corongnya, daya hisapnya, sama compactable nggak, gitu Bu. Perhitungannya ya kalau mau beli breast pump, gitu. Karena kan pasti udah banyak ya reviewnya ya Mbak. Iya, udah banyak. Bambi sih ada, cuman memang Bambi itu cuman cukup yang untuk ngecas aja. Jadi memang benar-benar bisa dipakai buat kemana-mana sih. Jadi mamanya Bunda mau pergi kemana gitu itu gampang banget karena dia nggak pakai kabel Bu Bit. Jadi cuma langsung ngecas aja. Gitu. Portable ya, bisa dibawa mana-mana ya. Saya sih meskipun saya Bambi itu jualan breast pump karena saya yakin banget breast pump itu sebenarnya itu kan cocok-cocokan ya Bu Bit ya. Ya, benar ya, betul. Ini aku nyaman sama ini sama yang bener kata tadi Bu Bit kan corongnya bener atau enggak gitu ya. Sesuai enggak sama bentuk payudaranya Bunda gitu. Jadi memang sebisa mungkin sih cari yang bener-bener cocok. Jadi jangan sampai harus benar-benar dapat informasi tentang breast pump-nya dulu gitu. Iya, jangan sampai mubazir. Kalau bisa ukuran corongnya juga bisa dijual terpisah. Jadi kalau misalnya kita dapat atau belinya yang M, ternyata kebesaran, kita bisa beli yang S secara terpisah ya Mbak. Iya, gitu. Bentar. Bu Bit, kalau mau melahirkan di bidan, gimana Bu Bit? Bu Bit apa-apa, kenapa emang Bu? Kalau saya untuk rutin lahiran normal enggak, karena saya fokusnya di pasca melahirkannya gitu. Tapi sepupu dan bude-bude saya itu pada bidan, jadi biasanya kalau ada yang sulit ditangani baru kita kerjasama. Tapi kalau rutin enggak, gitu. Oke. Ini ada pertanyaan ini Bu Bit. Kalau aku udah 36 minggu tapi kok perut bayiku belum turun ya? Oke, jadi Ibu 36 minggu ya. Nah, sebenarnya kalau anak pertama nggak usah khawatir ya. Ibu ini anak keberapa nih Bu? Ya, karena penurunan, pembukaan, bayinya lahir, itu benar-benar hak prerogatif bayinya Mbak. Jadi kalau bayinya bilang belum lahir, ya belum lahir. Atau misalnya banyak banget kejadian yang kita percaya nggak percaya ya. Misalnya contoh sama dokter A, dibilangnya sungsang, tapi begitu pindah ke dokter B, bayinya muter. Nah itu sering banget tuh kayak gitu. Berarti kan kayak bayinya seakan-akan milih dokternya mau yang mana nih, gitu kan. Atau sama dokter A udah dijadwalin sesar, ibunya second opinion sama dokter B nggak taunya lahir gitu kan. Kadang itu kita percaya nggak percaya, tapi bayinya bisa memilih sendiri Bu gitu. Jadi sabar aja, masih 36 minggu ini. Banyak kok pasien saya 39-40 baru turun juga banyak. Nggak usah khawatir komentar netizen yang bilang oh perutnya belum turun, kok perutnya masih di atas. Biarkan aja Bu. Mungkin bisa pakai gitu ya Bu Bit ya, pakai yang teknik sujud sama jalan kaki ya yang untuk iya, betul. Atau gimbal, Bu. Gimbal. Pakai gimbal. Gitu. Ya. Bu Bit, perbedaan nyeri dirasa karena mau menstruasi sama hamil sama hamil di mana bedanya? Oh, mungkin perbedaan kadang kan kalau pas mau hamil itu kerasanya itu ini mau mens atau beneran hamil nih gitu. Lagi-lagi nggak boleh pakai perasaan ya Bu, harus berdasarkan hasil pemeriksaan. Karena dokter kandungan dan bidan itu bukan cenayang gitu ya. Hamil nggak ya gitu, terus kita dari jauh gitu. Bahkan mual dan muntah juga bukan tanda pasti hamil gitu. Lagi-lagi harus dilakukan pemeriksaan. Jadi sebelum hamil itu kondisi nggak apa-apa, tapi saat sudah tahu hamil langsung mual muntah gitu.
Iya, betul. Atau tiba-tiba ngidam. Iya. Benar banget. Apa kondisi atau ngidam ya. Iya kan kayak iya. Kalau aku hamil tuh biasanya mual, muntah, ngidam, itu biasanya. Iya, jadi masuk semua gitu kan. Gitu. Ini juga bocoran ya buat bapak-bapak. Ngidam itu nggak ada di teori kebidanan ya Pak, by the way. Bapak-bapak tambah senang ini. Iya. Atau biasanya ngidam bapak-bapaknya ya, atau yang mual muntah bapak-bapaknya. Ada yang kayak gitu. Jadi istrinya yang hamil muda, bapak-bapaknya yang morning sickness. itu cara Bubit ya. Itu secara teori itu ada ininya nggak sih? Kenapa suami jadi yang ngidam gitu? Atau hanya itu psikis aja, itu psikologis aja. Itu psikologis aja. Psikologis aja, kayak misalnya mungkin suami mungkin suaminya masih shock gitu kan, kaget, wah hamil lagi istrinya, tabungannya belum siap misalnya gitu ya. Atau pasti banyak yang difikirkan oleh para suami-suami ya, dana lah ya, harus jadi contoh yang baik lah, gaya hidup berubah, prioritas dan lain-lain. Mungkin nggak semua bapak-bapak siap, makanya jadi ngaruhnya ke psikisnya. Ini terlalu gitu sama ibu gitu ya, jadi udah. Iya. Jadi empati ya, jadi yang mules bapak, yang mules. Kadang yang mau melahirkan juga gitu loh, Mbak, yang mules bapaknya. Iya, ya benar. Ada seperti itu. Untuk ukuran 39 minggu, mulusnya belum intens. Gimana ya induksi alami yang cepet Bubit? Semua saran udah dilakuin gitu. Kalau semua saran sudah Ibu lakukan, berarti coba Ibu udah ajak komunikasi janinnya belum? Jangan-jangan semua Ibu lakuin, nungging, sujud, jalan, olahraga, ternyata Ibu lupa ajak ngobrol bayinya. Ya, ajak ngobrol Bu, ajak ngobrol, afirmasi positif. Contoh misalnya, Nak mau lahir tanggal berapa, hari apa, bahkan kita juga bisa loh mengafirmasi bayinya, misalnya contoh ya, misalnya, Nak nanti kalau bisa lahirnya pas ada ayah, kalau bisa lahirnya pas weekend, jamnya sepi, jadi dokter atau bidannya juga nggak kejebak macet dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa mengafirmasi positif seperti itu Bu, jadi ajak ngobrol. Ya, jangan sampai kita udah semuanya dikerjain tapi kita lupa ajak ngobrol bayinya gitu. Yang ada nanti janinnya di dalam rahim, Ibu ngapain sih Bu gitu. Yang mau lahir kan aku gitu ya. Yang mau lahir aku, tapi kenapa Ibu sibuk sendiri gitu, nggak ngajak ngobrol aku, nggak ngajakin aku gitu kan. Gitu. Iya, benar itu. Jadi itu kadang menarik ya. Kadang yang dilupakan itu ya, Bubit ya, ngobrol sama bayi yang di dalam itu. Padahal katanya di dalam gitu kan. Iya, betul. Tapi yang buat dia malah dia nggak diajak ngobrol. Oke, ini. Apa aja yang aman dibeli kalau memungkinkan? Kadang dari anak pertama, suami yang mual muntah kalau mau wudhu. Ini agak ini sih. Bisa dijawab nggak Bu? Oh, dia cerita ya, ibunya cerita. Ibunya cerita ya. Terus usia hamil 38 minggu, waktu periksa di dokter A hasilnya ada lilitan tali pusat di leher bayi. Cek di dokter B, lilitannya udah nggak ada. Seberapa bahaya ya terlilit tali pusat? Apa tetap bisa lahiran normal? Bisa. Kalau sekarang udah nggak ada, kalau sekarang misalnya sama dokter B dibilang sudah nggak ada, ya udah Ibu nggak usah pikirin macam-macam lagi. Nanti kalau Ibu pikirin macam-macam lagi, jadi ada lagi nih. Gara-gara, udah nggak ada. Gitu ya. Jadi kalau nggak ada ya udah disyukurin aja, dan jangan lupa puji janinnya. Misalnya, terima kasih ya Nak sudah ngelepas lilitannya sendiri gitu ya. Kadang kita apa yang kita pikirkan itu yang kejadian soalnya Mbak gitu kan. Gitu. Lagi pula kalaupun misalnya ditemukan ada lilitan hati dan
berpikir berlebihan, Bu. Gitu. Kita berdoanya gini aja, atau misalnya kita ajak ngobrol aja janinnya. Ya udah, nanti hati-hati ya bergeraknya, Nak. Hati berdoa juga, ya udah. Kalaupun memang ada lilitan, semoga lilitannya nggak kencang gitu. Jadi asupan oksigen ke janinnya juga masih tetap lancar, karena memang ini common kok kasusnya gitu, bukan sebuah kasus yang langka lahiran normal dengan lilitan terus jadi bahaya gitu, enggak juga gitu. Yang penting asupan oksigen dan makanan ke janinnya lancar, ibunya juga nggak ada masalah, jadi nggak usah khawatir. Oke. Oh, bagus banget nih, ada yang nanya tentang HB nih, Mbak. Ada yang nanya tentang HB. HB. Banyak ya kalau lagi sama Bambi pertanyaannya bagus-bagus. Nih, usia kandungan 33 minggu tapi HB turun. Saran untuk naikin HB apa ya, Bu Bit? Ibu bagus banget. Ibu ketahuan turunnya di usia 33 minggu. Sangat bagus. Kenapa? Karena masih bisa dikejar, ya. Belum ada kata terlambat. Jadi satu, biasanya kalau HB-nya turun, dokternya sudah antisipasi dengan suplemen zat besi. Ada banyak sekali suplemen zat besi. Ada maltover, ada sangobion, ada hemobion, banyak. Semua tergantung dari kebutuhan ibu. Nanti akan diresepin sama dokter atau sama bidannya. Kemudian yang bisa ibu lakukan apa? Yang bisa ibu lakukan, mungkin ibu bisa bantu dengan rutin konsumsi jus beet. Ya, beet itu bagus banget. Ya, untuk naikin HB. Ya, kalau misalnya ibu nggak doyan ati ayam, misalkan, karena ati ayam itu juga bagus banget ya buat naikin HB. Kalau ibu nggak doyan, ya ibu bisa pakai jus beet. Kemudian jus beet itu memang rasanya kayak bau tanah, Mbak. Nggak enak, anta gitu. Nah, ibu bisa akalin jus beetnya itu ibu campur dengan buah yang tinggi vitamin C. Kenapa? Karena satu, biar nggak bau tanah banget jus beetnya. Yang kedua, vitamin C itu membantu mengoptimalkan penyerapan zat besi di tubuh. Jadi kita dapat manfaatnya double tuh. Ya, HB-nya juga naik, terus cepat penyerapannya. Yang ketiga, jadinya dia nggak bau. Gitu. Jadi ibu bisa campur pakai jeruk, bisa pakai stroberi, bisa pakai mangga dan lain-lain. Gitu. Jadi bisa pakai jus beet ya, Bu. Rutinin. Langsung rutin minum jus beet. Oke, Bu Bit, gak kerasa ini udah 1 jam ternyata. Iya, nggak berasa banget ya. Pantesan Mbak Tika kalau minta kelas 2 jam, ya Bu Bit nggak berasa soalnya. Nggak cepet banget soalnya 1 jam kan memang. Iya. Terima kasih banyak. Iya, dan pertanyaan masih banyak ya. Iya, masih banyak. Oke, next live lagi bareng Bu Bit, karena kalau tanya sama Bu Bit bisa tanya apapun, bisa langsung sama Bu Bit. Gitu. Jadi apa aja yang perlu dipersiapkan selama melahirkan, paling penting adalah informasi. Jadi harus sering-sering belajar. Di era COVID seperti ini banyak banget yang ngadain live, bukan hanya di Bambi, tapi di home care bidan itu di Instagramnya Bu Bit itu juga sering banget kasih informasi yang penting untuk bunda-bunda yang mau melahirkan atau yang sudah melahirkan saat menyusui itu banyak banget informasinya. Jadi gitu. Jadi untuk buat semua bunda gitu, kalau apa aja yang harus disiapkan, informasi sebanyak-banyaknya. Jadi jangan setelah melahirkan malah baru cari-cari informasinya. Gitu ya Bu Bit ya. Ya betul. Fisik mental juga jangan lupa ya Bu. Fisik mental dipersiapkan. Juga. Gitu. Oke. Dan jangan kurang tidur. Ada pesan-pesan lagi Bu Bit terakhir? Itu aja saran dari saya. Pokoknya intinya jangan kurang tidur, karena kalau kurang tidur bisa merentet kemana-mana dan dia bisa memicu postpartum blues. Gitu ya. Kalau kata pasien saya mah, biar tetap waras, cukup tidur tuh. Karena itu penting banget kan, setelah melahirkan malah tidur itu benar-benar surga. Gitu ya, mungkin. Betul. Okay. Makanya saya gemes kalau misalnya ada yang
kalau misalnya saya gemes kalau ada misalnya yang bilang nggak boleh tidur siang nanti sel darah putihnya naik ke mata. Aduh, dia nggak tahu ya rasanya begadang. Iya benar. Oke, terima kasih banyak ya Bubit sudah atas waktunya. Sama-sama. Waktunya istirahat diganggu. Sama-sama. Tanya-tanya macam-macam. Enggak, senang banget. Senang kok. Oke, terima kasih banyak Bubit. Stay safe, tetap jaga kesehatan ya Bubit. Bubit aktivitas ya nggak juga selalu padat, makanya harus tetap sehat biar kita bisa terus informasi lagi. Gitu. Amin. Oke, terima kasih Bubit. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Nanti minta ditaruh di GTV ya. Oke, siap Bubit. Sip, sampai jumpa semuanya. Oke, gitu aja. Terima kasih buat semuanya. Kalau yang ketinggalan lihat video ini, oke, nanti kita akan save di IGTV, jadi kalian bisa lihat dari awal sampai akhir. Karena kita pembahasannya bukan hanya apa aja yang dipersiapkan sebelum melahirkan, tapi kita tadi bahas banyak hal dengan Bubit Salsa. Oke, terima kasih. Stay safe ya. Bye-bye. Assalamualaikum.